Pemirsa, dari Tanah Suci, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Kami akan menghadirkan informasi terkini serta kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen Liputan Haji. Parade keamanan haji tahunan menjelang musim ibadah haji 2026. Pemirsa, jemaah haji Patuna Travel dimanjakan dengan beragam pilihan menu makanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Iya, tidak hanya menu internasional dan hidangan Timur Tengah, kehadiran masakan khas Nusantara menjadi obat rindu bagi para jemaah Indonesia yang menginap di Hotel Jumeirah Mekah. Ini sih mungkin apa ya, seperti bintang 5 pada umumnya itu loh. Jadi sangat-sangat bervariasi. Terus makanannya juga apa ya, yang istimewa tuh ada hal-hal kecil-kecil yang seperti khasnya Indonesia gitu. Jadi saya lihat ada sambal pete, ada ikan asin, terus ada beberapa sayur-sayuran ya, sayur asem gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang baik ya buat jemaah Indonesia biar lebih semangat dan lebih betah gitu di sini gitu ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, makanan Hotel Jumeirah ini yang dari Patuna nikmat banget. Karena kita nih di sini ada Western, ada Indonesia. Nah, kita nih sebagai jamaah pasti membutuhkan makanan. Nah, jadi ada apa cabai hijau, terus ada pete, ada jengkol, you name it, everything. Jadi kita tuh kayak di Indonesia. Dan chefnya nih benar-benar luar biasa. Dan dia orang dari Indonesia juga. Jadi kita sebagai jamaah dimanjakan dekat dengan masjid untuk ibadahnya, terus makanannya pun terpenuhi. Jadi kita bisa lebih fokus lagi untuk ibadah. Untuk menjaga Di hotel kita di Jumeirah Jabal Omar Makkah, kita kedatangan banyak tamu dari Indonesia ya. Itu dikarenakan apa yang kita offer di sini itu beda dengan hotel-hotel lain. Kita untuk jamaah Indonesia ini di sini tuh kita fokusin untuk home style cooking mereka. Jadi makanan-makanan yang kita offer itu makanan-makanan yang pas untuk lidah kita.
Kita lihat ya dari variasi makanannya, variasi sambal-sambalnya, menu-menunya itu kita ini ya bahan-bahan makanan itu kita import langsung dari Indonesia, dari durian, dari jengkol, dari pete, ikan asin, sambal-sambal itu original. Pemirsa, jadi jelang fase puncak ibadah haji, Menteri Haji dan Umroh beserta dengan rombongan Amirul Hajj meninjau progres tenda di Arafah. Sementara itu ada ribuan jemaah haji masih terus tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Kita langsung sapa, selamat pagi waktu Indonesia. Mahmud, jadi apa temuan tim Amirul Hajj saat melakukan pengecekan di Arafah dan seperti apa progres kedatangan jemaah haji di Tanah Suci sampai dengan saat ini? Baik, selamat pagi Jason dan juga Valen. Memasuki hari ke-32 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah, hingga hari ini ribuan jamaah haji Indonesia masih terus tiba di Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah, Arab Saudi. Dari data terkini di dashboard Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, saat ini tercatat sudah ada sebanyak 523 kloter atau sekitar 201.135 jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci dan saat ini sudah berada di kota Mekah. Jika diakumulasikan dengan seluruh jamaah haji Indonesia, saat ini sudah ada sekitar 99,24% jamaah haji yang telah berada di Tanah Suci. Jika keseluruhan total kloter Indonesia ini berjumlah 527, saat ini sudah ada 523 kloter yang sudah ada di Tanah Suci, artinya hanya tinggal 4 kloter saja yang akan mendarat hari ini dan ditargetkan 4 kloter terakhir ini yakni kloter 113, 114, 115 dan juga 116 embarkasi Surabaya ditargetkan akan tiba pada pukul 7 dan 8 waktu Arab Saudi pagi ini. Artinya hari ini ditargetkan seluruh jamaah haji Indonesia akan tiba di Tanah Suci. Sementara itu 3 hari jelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, PPI Arab Saudi melalui Satgas Operasi Al-Musda terus memaksimalkan berbagai persiapan. Bahkan kemarin Amirul Hajj yang juga sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Ifran Yusuf ini memimpin langsung rombongan Amirul Hajj untuk memantau secara langsung progres persiapan akomodasi yang ada di tenda Arafah. Dari pantauan yang dilakukan ada beberapa temuan yang ditemukan oleh tim Amirul Hajj Republik Indonesia. Yang pertama adalah temuan yang pertama ada beberapa tenda ini yang kapasitasnya tidak sesuai dengan manifest yang diberikan kepada kementerian. Menyikapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia langsung meminta kepada syarikah atau jasa yang melayani akomodasi Indonesia ini untuk memberikan tenda cadangan. Selain itu, kemarin juga ditemukan adanya beberapa KBIH yang telah memasang tanda pada tenda-tenda yang ada di Al-Musna. Hal ini juga dilarang oleh Kementerian Haji dan Umroh karena berpotensi akan membuat jamaah-jamaah lain tidak mendapatkan tenda. Selain itu, secara umum dari pantauan yang dilakukan kemarin, saat ini proses persiapan akomodasi sudah mencapai 95%. Seluruh tenda ini dipastikan memiliki berbagai fasilitas penunjang. Yang pertama, seluruh tenda ini diwajibkan memiliki fasilitas pendingin udara. Sementara demikian dengan fasilitas yang lengkap begitu ya. Baik, diharapkan ini bisa menyamankan juga jemaah haji asal Indonesia yang ada di sana. Terima kasih Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.